Karena dia dibilangnya mobil Tukang tahu. Kenapa sih tukang tahu tuh sebenarnya? Film apa Initial D. Oh. Jadi dulu dia kalau nggak salah ya jualan tahu. Yang terus bajunya yang warnanya hitam sama putih. Hitam sama putih. Iya. Halo. Di mana lu? Lu di mana? Gua biasa nih. Kenapa? Enggak. Itu kemarin lu goreng-goreng aja di Instagram. Ya gimana, Sob? Cobain beneran aja lah kita. Iya udah. Ya boleh? Kan? Serius lo, berani? Ya boleh. Yakin lu berani? Itu kan hitam di atas putih. Tapi udah pasti gua yang menang, Sob. Iya kan? Ya udah. Ya udah. Tapi jangan besok. Kapan dong? Besok ngobrol dulu kita di sini, ya kan? Ke demo gua berarti. Biar di sana nanti nggak lama-lama kita. Ya udah berarti gua besok. Udah, biar langsung aja. Iya. Ya besok lu kesini dulu deh. Ya udah. Lusa baru kita ke Sentul ya. Oke. Ya udah. Ketemu besok. Oke, besok ke demo ya. Siap. Oke. Sip. Ya. Iya, oke. Thank you. Yuk. Oke, sekarang gue udah kedatangan tamu spesial. Yang kemarin gue undang-undang, yang nantangin waktu itu, datang dia ke sini. Zarfan Rahmadi. Selamat siang, pagi, sore. Ya kapanpun kalian nonton. Iya. Selamat itu. Gua udah datang akhirnya ke sini. Jadi gimana yuk? Ini yang kemarin di DM Instagram bilang, aduh dah, katanya gitu. Nah ini orangnya datang ke sini. Nah ini Zarfan ini adalah salah satu temen gua yang aktif juga di dunia balap. Nah bisa dibilang ini bocah multi talenta. Karena dia turunnya di berbagai macam cabang otomotif, khususnya balap mobil. Kalau balap motor kayaknya belum pernah kalau gua. Nggak boleh gua. Gak boleh ya? Gak boleh. Balap motor gak boleh. Gak boleh sama siapa tuh? Bokap. Oh, sama bokap. Kalau pacar sih katanya nggak apa-apa, mau jatuh di mana ya kan, yang kayak gini hilang satu sih nggak apa-apa kata pacar ya. Nah jadi nih udah berapa kali juara nasional nih, Van? Gue juara nasional itu pertama kali 2016 drifting. Habis itu 2017 touring, 2019 harusnya Honda Jazz tapi title gue dicabut kemarin kan. Nah itu salah satu yang sensasional tuh ya. Di 2016 gue juara 2 di Malaysia, juara 2 umum overall. Wow, internasional. Waduh. Terus apa lagi tuh? Kayaknya itu aja deh. Ya sisanya runner up ada tiap tahun tuh runner up gue juga. Jadi opsinya gue kalau nggak menang ya runner up. Tapi lu terkenalnya emang di balap touring di Jazz ya? Di Jazz. Walaupun sebenarnya gue awalnya BMW kan. Ya awalnya BMW bareng juga nih sama gue waktu itu. Cuman lu kan 2014. 2015 gue. 15 ya? Gue 2012 udah mulai. Ya. Jadi sebenarnya Zarfan ini umurnya di bawah gue. Tapi kayak jam terbangnya emang tinggi. Karena kan startnya udah duluan nih ya kan? Iya. Cuman boleh gak lu ceritain nih sama viewers kita nih? Lu berawal dari mana nih balapan nih? Jadi pertama kali gue balapan itu 2012. Bulan Oktober. Itu gua ngikut salah satu teman kita juga. Oh iya. Gak usah disebut namanya lah ya. Jadi yang ngasih tahu gue dunia balap tuh dia. Dia ngajak gua nonton. Akhirnya satu hari gua ajak bokap lah. Satu hari gua ajak bokap. Udah gua ajak. Terus 2 kali nonton kalau nggak salah. Gue iseng minta lah. Kebetulan lagi ada rezeki lebih. Udah akhirnya dikasih balapan. Itu umur berapa tuh, Van tuh? 2012 gue umur berapa ya? 13 tahun udah ikut balapan? Udah ikut balapan.
Itu waktu itu jadi paling muda nggak tuh, pembalap paling muda? Paling muda. Kayaknya sampai sekarang masih gua deh yang megang paling muda karena 13 tahun ya? abis dari gua itu baru mulai dijadiin concern kalau di bawah 15 tahun masih kemudaan. Oh. Jadi kayaknya sampai sekarang masih gua yang megang nih, pembalap paling muda. Sekarang kalau sekarang nih masih boleh nggak tuh kayak gitu tuh? Udah nggak boleh. Udah ada nggak boleh. standarnya lagi ya? Kalau nggak salah 15 atau 16 tahun gitu sekarang. Oh, tapi kalau dulu kan peraturannya belum ya? Iya, mungkin belum sama ya mungkin ya pas di tes pun ternyata gua kompetitif gitu, bukan yang apa ya, bukan yang bego banget gitu nyetirnya. Jadi Oh, jadi ada tes-tesnya dulu tuh waktu itu? dari gua balap pertama mungkin mereka kelolosan, abis itu gua dites, dilihat lap time gua apa segala macam. Ternyata kompetitif, ya udah akhirnya lanjut sampai sekarang. Nah, waktu umur 13 tahun tuh naik mobil apa? Pakai 36 BMW. Wah, 320. Itu 2000 gua beli dari bengkel PAG. Dulu mobilnya itu dipakai sama senior Rally Marina zaman BMW One Way Race tuh. Iya. Itu mobil gue yang akhirnya jadi setir kiri tuh. Iya. Itu mobilnya. Oh. Sampai bawa gue juara nasional tuh mobil. Terus waktu 13 tahun itu ngalamin apa aja tuh dari umur 13 tahun? Waktu kan pasti kan dari 13 tahun lu belajar tuh. Balapan nggak mungkin langsung jago dong ya kan? Iya. Lu ngalamin apa aja tuh waktu dari mulai sampai akhirnya bisa ke mungkin kita bilang kelasnya pro ya? Ya panjang juga sih kalau ngomong perjalanan ya. Untungnya pertama kali gue ikut langsung posisi 5. Dulu namanya ada kelasnya Super Rookie. Jadi emang yang pembalap-balap baru belum pernah ikut. Itu tahun pertama balapan diadu di satu kategori gitu. Itu gue kelima, posisi 5. Terus 2013 balapan gue ketiga, gue langsung juara 1 di Super Rookie. Terus abis itu ya podium. Ya lumayan wangi lah gua kalau balapan sih. Waktu dulu ya. Iya. Sekarang wangi. Sekarang terakhir bau nabrakin Evo ya. Jadi Zarfandi 2012 sudah bawa E36 di ETCC ya. ETCC. Jadi ETCC itu European Touring Car Championship. Iya. Indonesia tuh ada kelas ETCC isinya mobil Eropa semua. Ada Peugeot, ada BMW, ada Mercy, pokoknya mobil yang buatan Eropa boleh balapan di situ dengan standarnya 2000 cc 2000 sama 3000 ya. Nah, itu gue juga ikut di sana memang. Gue ikut di kelas 2000, tapi gue mulai dari 2015. Mungkin kalau zamannya Zarfan itu tahun 2012 sebutannya Super Rookie ya. Super Rookie. Nah, kalau di tahun gue waktu itu gue 2015 masuknya kelas novice. Waktu itu lu waktu tahun 2012 ada berapa kelas tuh? Wah, lupa. Enggak, kayaknya cuma 2000, 3000 sama Super Rookie. Jadi yang 2000 dulu kan startnya masih bareng. Iya. Yang 2000 tuh kelas sendiri, 2000 cc, 3000 cc kelas sendiri. Nah, yang Super Rookie ini dari kelas 2000 sama 3000 dijadiin satu. Jadi waktu yang gua kelima itu lawannya ada yang 3000 juga. Oh, jadi waktu Zarfan kelima nih berarti kan lawan-lawannya pro-pro tuh ya? Enggak, rookie dong. Oh, jadi langsung Super Rookie aja? Masuk kategori rookie. Iya. Cuman di pro-nya ya gue 10 besar apa kalau nggak salah. Oh, startnya bareng ya? Startnya bareng. Dulu waktu 2015 itu waktu gue mulai ikut kelas 2000 sama kelas 3000 tuh dipisah. Udah dipisah ya, kan? Benar. Terus mulai 2020 nih ya, 2021 itu baru digabung lagi. Karena mungkin lagi situasi pandemi juga. Iya, ya kan? Yang balapan sepi kan, PPKM juga mungkin orang banyak yang nggak berani keluar kan. Jadi digabungin juga biar cepat gitu, jadi nggak terlalu banyak ininya acaranya gitu ya. Iya. Nah, terus gue mau sedikit cerita nih. Zarfan ini gue kenal udah cukup lama. Jadi mungkin dari dia SMP nih udah tahu gue yang mana tuh yang Bangor tuh yang itu. Dari sebelum balapan ya, sebelum balapan udah ketemu. Sebelum balapan gue udah kenal, cuman emang gue sering ketemunya di balapan ya. Sama di Lucy. Sama di dunia kelam. Ya zaman jahiliyah lah. Jadi waktu nanti kita kasih lihat nih, gue kasih ininya, gue kasih videonya. Kita sempet fight ya? Sempet. Kita fight itu 2017. 2017. Kebetulan pakai mobil speknya sama, tapi beda kategori doang ya. Beda kelas. Gue di pro, lu di master. Gue di master. Jadi kelas di ETCC itu ada 4 bener ya. Ada paling rookie itu novice, terus promotion, terus habis itu master, baru bisa ke kelas pro ya. Iya.
Waktu tahun 2017 itu gua di kelas master. Zarvan kelas pro. Ya. Spek mobilnya sama, ya kurang lebih lah ya sama. Ya. Cuman memang mobilnya Zarvan waktu itu lebih baru lah ya karena baru Iya, di develop ya. baru jadi. Baru di develop. Kita turun di ada mobil kan namanya juga di bengkel sob ya nggak? Abeng. Gak apa-apa lah ya. Ada AC kalau di luar AC nggak ada, agak keringetan nih. Jadi waktu itu mobil gua udah dari 2016 tuh dipakai jadi overhaul. Sedangkan mobil Zarvan tuh mungkin lagi di develop kali ya 2016 ke 2017. Iya dan belum final juga sebenarnya itu mobil gua di BSD tuh. Belum maksimal. Dan itu mobilnya waktu itu di build juga gua ngeliat sih proper banget. Satu bengkel, kebetulan kita satu bengkel juga. Kita satu bengkel juga. Jadi gue tahu nih, oh Zarvan mobilnya diginiin. Sampai akhirnya gue tahu lihat di bengkel mobilnya dia pindah setirnya ke kiri. Nah tuh kalau udah setir kiri gitu kan banyak tuh yang dirubah. Habis banyak nggak tuh Van? Wah dalam sob. Ya kayak lu bangun yang sekarang lah. Enggak kalah sih, masih banyakan lu. Yang merah nih yang sekarang. Itu ceritanya panjang deh. Panjang. Kalau yang kita bikin mobil. Tapi yang seru yang itu. Gue paling berkesan tuh balapan sama dia 2017. Karena itu pertama kalinya gua balap di street circuit. Kalau lu pertama kali nggak tuh? Pertama kali itu emang pertama kali ada soalnya. Kan dulu ada Karawaci. Oh belum lah, Karawaci itu 2008. Karawaci masih mentil kali. Main gundu. Jadi 2017 itu BSD pertama kali dan namanya BSD Grand Prix. Itu kita balap di jalanan biasa, jalan raya. Di belakangnya Cubic tuh. Iya, belakang Cubic, deket-deket Eon situ deh ya. Iya. Nah itu 2017 dibikin memang khusus untuk balapan. Jadi jalan kosong, dibikin, ditutup. Ya sesuai dengan safety juga pasti ya kan? Iya. Safety-nya oke lah. Safety-nya oke, ada barrier, ada ban itu kan. Iya, ada runway juga kalau emang remnya nggak dapet bisa lurus gitu. Tapi memang lebih tricky ya Van ya kalau BSD. Jauh. Dan itu kan kita pertama kali kan, bener-bener masih belum tahu sama sekali. Treknya sempit ya? Treknya sempit, latihannya dikit. Iya, latihan cuma setengah jam. Setengah jam di hari Jumat. Nah, itu lumayan tricky juga. Nah, kebetulan gua sama Zarvan itu di front row. Ya? Iya, kita front row ya? Start 1, gua start kedua. Lu kedua. Cuman sempat di qualifying tuh Zarvan waktunya lebih cepat dari gua. Iya, lu nyoba terus muter, akhirnya dapat ya. Gua udahan, lu masih di Instagram gua ada tuh. Jadi gua masuk ke pit, gua tanya, Zarvan berapa waktunya? Oh ternyata lebih cepat. Gua keluar lagi. Zarvan udah tenang aja masuk ke. Ntar dikasih klipnya lah, ada. Ntar kita kasih klipnya. Nah itu lumayan fight juga. Memang kita kalau di sini sih ngobrol-ngobrol aja. Ngobrol ngehengean bareng. Masuk mobil ya tetap harga diri. Tetap. Itu. Namanya juga balapan. Iya. Terus itu gua front row, gua ke 1, dia kedua. Berapa lap tuh sampai balapannya itu 15 lap. Nah, karena treknya pendek. Kalau di Sentul kita 12 lap. 12 lap. Itu 15 atau 18 ya lupa gua. 18. Kayaknya lumayan banyak deh 18. karena treknya pendek. 18 lap. Itu gua ngebuntutin Dio. Sebenarnya ini gua agak lumayan bisa nyalip lu sebenarnya tuh. Bisa. Cuman karena sempit juga kali ya. Karena sempit dan gua kan kita beda kelas kan. Jadi kalau misalnya gua nyalip atau gua nggak nyalip pun sama aja. Lu tetap ke 1, gua tetap ke 1. Jadi gue tungguin sampai ngeliatin itu 10 lap ada kali gue ngikutin. Iya, lumayan lah sampai mungkin pertengahan mau ke akhir kali ya. Iya. Itu gue juga ngeliat tuh di spion, wah ini nempel terus. Nempel terus. Itu bener-bener dari start ya nggak lepas ya. Nah, ini nih strategi di balapan yang mesti dipelajarin. Iya. Kalau bukan lawannya, nggak usah. Jangan. Karena kita bisa rugi juga ya, Evan. Bisa rugi. Kadang kita kebawa nafsu, kebawa emosi yang bukan lawan kita. Iya. Fightin juga. Fight, malah amsyong dua-duanya. Nggak dapat apa-apa. Itu ya strategi. Mungkin bisa jadi saran juga kali ya buat yang mesti mikir panjang, balapannya nggak 1 lap. Ya, balapan tuh ada berbelas-belas lap. Iya, jadi lu sekarang salah bisa benerin di lap berikutnya. Lu salah di sini bisa benerin di tikungan depan, kayak gitu-gitulah. Nah, gue juga belajar dari dia nih gitu kan. Padahal dia tahu dia bisa nyusul dari awal bisa. Tapi akhirnya dia susul di lap akhir. Kan biar ada foto-foto bagus, Sob. Foto-fotonya juga bisa dilihat tuh. Nanti kita kasih lihat deh fotonya. Itu ada satu momen jadi tikungannya putar balik gitu ya. Iya, U-turn. Si Dio nggak tahu kenapa dia bikin salah kayaknya. Gue toel gini, gitu kan. Abis itu di videonya dia di onboardnya dia dikasih tangan. Kan gue nggak lihat.
Emang konyol juga kadang-kadang balapan. Enggak, gua ngasih tangan, lu ngasih tangan juga, lu pikir lu melintir sendiri. Iya. Jadi nahan gua, dia ngangkat tangan gini. Iya, Sorry bener, maksudnya bener, gua pelan gitu kan. Karena kan gua di mobil rasanya Halus agak banget oversteer. itu, gua nyundulnya halus banget emang. Agak oversteer kan. Nggak berasa jedak Iya. gitu kan. Dan emang karakter mobil gue yang lama tuh emang agak Oversteer belakangnya ya. agak oversteer. Jadi ya kadang kalau kita oversteer kan bikin kagok yang belakang tuh, bikin kaget. Nah itu kita juga ada apa ya kalau kita bilang sportivitas lah di balapan ya. Iya. Kalau Ya, kita ini buat aja salah apa? kita say sorry gitu. Etika apa sih? Ya gitulah. Pokoknya. Etika balapan. Iya. Jadi jangan sampai ya kan balapan itu memang fight di track gitu. Cuman jangan sampai ngeganggu fight. Jangan sampai ngeganggu. Karena kan Iya. kalau kita ada apa-apa yang lain rugi. Banyak, yang rugi banyak. Gitu. Habis itu akhirnya dia juara 1. Gue juara 1. Akhirnya Jadi juara walaupun gua nggak nyalip gua Dio. finish. Iya, lu nggak finish ya? Tali gas lu putus. Tali ya? gas gue putus. Ah itu agak horor juga tuh. Iya, putusnya kayak digunting ya. Putusnya kayak digunting. Ya gue nggak tahu lah itu ya namanya juga balapan, ada aja pasti namanya musibah. Itu jadi abis gue salip, abis Iya. itu ada safety car ya kalau nggak salah. Jadi Ada safety disalip. car. Lu salip berapa lap? 1 atau 2 lap gue muter. Habis itu di U-turn yang itu. Putus. U-turn yang kita ada hampir accident itu dia putus. Jadi gue dari U-turn mau masuk U-turn gue masuk 2. Terus kepelangan, gue masuk 1 pas gue injek gas Hilang. Nah itu gue bingung juga tuh waktu itu mesti ke kiri apa ke kanan kan sempit. Iya. Nah itu makanya tapi akhirnya ya udah gue nggak finish 2017. Ya itu 2017 itu gue kayaknya masih Lu juara nasional. Juara master deh gue. Ya juara nasional master. Gue juara nasional pro. Lu di master. Akhirnya tahun depannya lu naik ke pro. Gua Iya benar. mobil gua 2017 laku. Abis gue finish juara nasional ditawar sama orang. Ya, selama ada cuannya ya lepas Sob. Dunia balap Indonesia nih gitu ya. Ngeliat mobil kenceng dikit bang nawar banyak. Iya. Ya, gitu ya. Iya. Nggak banyak juga sih, cuman waktu itu nawarnya cukup yakin, jadi ya udahlah. Dan orangnya bukan orang jauh gitu. Jadi kalaupun emang laku sama orang, gue masih bisa lihat mobilnya gitu kan. Sekarang mobilnya di mana Pan? Masih ada di bengkel lu kan? Di tim Jakarta Ban sekarang. Dipakai sama Jakarta Ban. Dipakai di Jakarta Ban. Cuman udah pindah ke kanan Pan. Udah balik kanan setir ya? Iya. Emang nggak gampang juga sih nyetir setir kiri itu. Iya kalau gue bilang nyetir setir kiri juga itu ya. Gua pun pertama kali bawa mobil itu muter sentul lap kedua. Jadi kan biasa kita ngoper gigi tuh pakai tangan kiri. Iya. Ini ngoper pakai tangan kanan. Misgear gua gigi 4 ke 5 masuk ke 3. Jebol tuh mesin lap kedua pertama kali itu mobil jadi. Klepnya nancep ya? Klepnya nancep ke piston. Wah, jajannya dalam. Itu udah pasti tapi dalam. itu ya pure kesalahan gue sendiri gitu. Jadi ya udahlah emang namanya orang belajar kan. Iya. Pasti ada salah kan. Nah, makanya itu yang mesti kita share juga nih ya di dunia balap tuh. Lo nggak bisa langsung instan, nggak bisa. Kecuali lu gua mungkin. Ini kebanyakan makan mie instan. Maunya yang instan aja. Terus itu. Iya itu. Jadi kalau gue bilang nggak bisa instan balapannya. Nggak bisa, susah. Satu. Nah, sekarang gue mau tanya sama lu. Orang sering nanya, mobil yang kenceng apa orang yang jago? Harus imbang sih. Harus imbang ya? Mobil lu nggak fit pun, elunya kencang juga nggak ke depan. Mobil lu kencang, elunya nggak bisa nyetir juga ya lu gitu-gitu aja. Jadi kalau menurut gua mobil sama lu tuh mesti senyawa gitu loh. Jadi lu tahu apa yang mobil lu mau, mobil lu juga bisa ibaratnya nurut nih sama yang lu mau, semuanya seimbang baru itu bisa ke depan. Kalau misalnya misalnya gini deh, lu punya duit banyak nih, nggak ada basic balap, lu bikin mobil sekencang-kencangnya, lu ikutan nggak bakal menang juga. Nggak menang. Nggak bakalan. Soalnya gue sering banget tuh ada yang tanya, kalau gue punya duit mobil bikin yang kenceng banget nih, tapi orang nggak bisa balap, menang nggak? Belum tentu ya. Nggak bisa, nggak bakalan bisa. Nggak bakalan bisa. Yakin justru gua karena bahaya kali ya. Bahaya juga satu, dan karena di sirkuit tuh beda jauh sama lu ngebut-ngebutan di tol gitu. Iya benar. Nggak bisa cuman nyali doang, lu harus ada hitungannya. Iya. Lu harus bisa perkirain nih mau nyalip di depan gimana, ngambil tikungannya gimana, pakai gigi berapa. Terus juga jam terbang tuh ya. Jam terbang kalau misalnya. Gua juga dulu ngerasa jam terbang sih penting banget. Iyalah. Gua dulu bisa dibilang mobilnya cukup kenceng gitu ya. Kenceng ya yang 6 silinder ya. Iya, kenceng itu mesin. Nah, yang aneh lagi nih di balapan
di ETCC 2000 nih. Orang kan berpikirannya kalau silindernya lebih banyak, misalnya kita 6 silinder sama 4 silinder, kencengan 6 silinder. Iya. Iya Padahal kan? enggak juga. Padahal enggak juga. Malah ternyata lebih kencang yang 4 silinder. Iya. Jadi tuh ada juga ya. Jadi bukan cuma mesin juga ya. Ada Berat. Iya, berat mobil. Weight distributionnya mesti dipasin. Pokoknya kalau ngomong teknis panjang lah. Tapi lu kayak gitu-gitu lu terapin di mobil lu? Gue dalemin banget sih. Lu dalemin cukup freak gue kalau main kayak gitu-gitu. Karena ya gue yang bikin gue sampai gitu banget karena gue di balapan jazz mobilnya standar kan. Oke. Pakai sama semua. Terus jadi ya udah tinggal dari driver sama setup mobil. Udah itu doang. Tapi lu ngerasain itu sangat berpengaruh ya? Jauh ya. Gua pun juga di jazz walaupun kan gue ikut jazz 2017. Iya. 2017 gue udah juara nasional di BMW. Iya. Masuk jazz jadi orang bego gua. Iya. Karena apa ya? Bener-bener game itu beda gitu loh. Iya. Ini mobil lu nggak bisa dijajanin. Lu cuma bisa beli shock breaker. Mesin nggak boleh diapa-apain. Berarti kan cuma gimana cara lu setup mobil lu dan gimana lu nyetirnya kan. Iya. Jadi yang gue bisa improve cuman dari sisi guanya, dari mobilnya ya udah mentok. Nah, ini ada lagi yang unik nih. Kalau E36 itu kan rear wheel. Iya. Pas lo masuk ke jazz, artinya kan pindah ke front wheel tuh. Jadi lo adaptasi tuh ya. Berapa lama tuh adaptasi tuh? Adaptasi ya kalau ya nggak tahu nih mungkin kelebihannya gue juga ya. Buat adaptasi nggak begitu lama gue. Oh lu nggak begitu lama. Jadi mungkin pribadi lu ngerasa kalau adaptasi nggak lama. Iya, karena gue cukup bisa ngerasain mobil maunya gimana gitu kan. Jadi nggak terlalu yang gila susah banget nih, nggak. Cuman emang ya step by step gitu. Cuman nggak lama megang udah dapat. Setiap perubahan yang gue bikin improve lah, bikin improvement bukan mundur. Jadi kalau lu mobil lu cobain, lu ngerasa sesuatu lu kasih tahu ke mekanik. Kasih tahu mekanik, minta rubah, improve waktunya, biasanya kayak gitu. Jadi tuh, nah ini juga penting nih. Iya. Kalau mau balapan, jangan cuma bisa udah bikin mobil yang kenceng gitu. Lu punya jam terbang. Lu bisa punya duit, lu punya duit. Lu udah bisa nyetir. Tapi lu nggak bisa ngerasain mobil, susah juga. Susah ya? Susah juga. Lu harus bisa ngerasain mobil. Iya. Nah, itu gue juga belajar tuh ya. Yang namanya mau sampai ngerti ya harus ada jam terbang belajar ya. Semakin sering kan sambil belajar tuh dulu tuh. Mulai dari set suspensi, finalnya, final gear gitu-gitu dari kaki sampai mesin tuh ya kita mesti juga dipelajarin harus detail. Pelajarin. Itu juga buat yang kalau mau mulai balap tuh penting itu ya. Iya, harus. Jangan maunya terima beres gitu, susah kalau kayak gitu. Itu yang nggak ada yang instan, cuma mie instan. Mobil tuh juga kayak punya nyawa gitu loh. Iya, gue juga tuh, gue ngerasain tuh. Kadang gue kalau lagi mau start apa gitu, gue ajak ngobrol mobilnya. Iya. Lo kalau lu pre-rutin lu sebelum balap apa pre-rutin lu sebelum balap? Kencing. Gue pernah tuh waktu itu. Waktu itu lu mau apa ya? Mau QTT apa mau balap? Kencing balap ya? Yang berapa kali bolak-balik? Enggak, yang pernah lu turun dari mobil lari. Iya. Itu sering banget gue kejadian kayak gitu. Ya nggak tahu. Gue udah sekian tahun balap gitu ya, nervousnya masih nggak hilang dan jeleknya gue nervousnya jadi kencing, jadi repot tau gak lu? Nah itu macem-macem juga tuh orang mau yang udah balap udah lama juga pasti nervous ya. Kalau gue ngerasain waktu mau start tuh, start tiba-tiba enak. Iya enak gue juga, bisa sampai muntah beneran gue. Gue sudah gitu deg-degan. Iya. Tapi kencing-kencing nggak lu? Ke toilet nggak? Kalau ke toilet nggak. Gue ke toilet sih mentok tuh. Anjing repot aja. Nggak bisa, gue nggak sampai begitu sih. Cuman gue nggak bisa nahan deg-degan. Iya. Terus jadi pengen muntah kan? Iya. Ini juga kadang-kadang ada orang lihat ada yang jump start. Iya, itu karena grogi tuh. Itu karena grogi, bukan karena orangnya bukan skillnya bukan. Grogi. Tapi grogi. Jadi secara skill juga kita perlu ini, secara mental juga ya. Iya. Apalagi kalau udah balapan. Kalau udah balapan kan adrenalin naik tuh. Iya. Itu bisa nyelakain orang gitu. Bisa kalau misalnya lu kelewat nafsu iya. Ya gitu ya, bahaya juga. Jadi memang kalau lu mau balap, lu harus siapin mental. Siapin skill. Baru deh urusan mobil ya enggak? Duit. Iya. Sama duit. Gue mau tanya. Kan banyak nih orang suka otomotif di Indonesia. Yeah. Khususnya dunia balapan lah. Iya. Cuman kadang orang suka mikir, aduh balap itu mahal. Jelas. Kan? Jelas mahal kan? Jelas. Buang-buang duit. Kalau buang-buang duit,
tergantung lu mau bawanya kemana. Kalau lu cuma mau buat gengsi ya buang-buang duit. Cuma kalau lu ngejar target, duit yang udah lu keluarin bakal terbayar sama pencapaian lu. Iya. Itu sih, itu yang gue terapin ya. Nah iya kan kadang kan orang ngelihatnya, wah balap tuh hobi yang mahal gitu kan. Iya. Tapi gue sendiri ngerasa memang ini hobi yang mahal, tapi ada caranya untuk lu bisa ini bikin gak mahal dan bikin lu puas. Iya. Kalau gue mikirnya gini, Van. Lu kalau mau balap, lu harus punya target. Iya, pasti. Target lu mau jadi apa nih? Mau di kelas apa nih? Pasti. Dan gue yakin sih kalau sponsor kalau elunya punya ini ya, punya prestasi gitu, sponsor akan masuk, benar nggak? Sekalipun target lu bukan menang nih, target lu yaudah gue mau balapan, tapi targetnya misalnya bukan menang, misalnya gue mau buat jualan, ada beberapa yang kayak gitu kan, ya nggak jadi masalah, tapi akhirnya jadi ngebalikin duit lu kan, dan ada goalsnya gitu, bukan lu balapan dengan cuman pure buat gengsi lu di tongkrongan, anjing pembalap nih keren. Kalau yang kayak gitu ke laut aja. Tapi banyak yang kayak gitu. Banyak. Makin kesini makin banyak karena nggak tahu ya zaman sosial media ya. Tapi kita di dunia balap seneng lah kalau dunia balap rame, ya nggak? Iya, seneng rame, cuman ya gitulah. Udah lanjut. Yang penting kita rame dulu. Kalau gue bilang sih gitu. Iya. Karena kan balap nih dipikir dari dulu apa ya? Ya gitu-gitu aja deh gitu. Padahal kan seru, kalau rame kan seru. Yang penting rame dulu lah kalau gue bilang. Dan sekarang apa udah digital segala macam kan udah lumayan. Orang udah lumayan banyak yang tahu gitu loh. Pembalap-pembalap kan kayak Mas Fitra, Akbar, itu Ziko, udah punya masa banyak banget ya. Iya, dan mereka subscribernya udah jutaan juga gitu kan. Iya. Ya mesti terima kasih juga sama mereka yang bantu buat ngejuin. Itu keren banget. Gua acungin 2 jempol. Majuin si industrinya gitu. Dunia industri otomotif balap tuh dibikin terkenal ya sama mereka itu lah, Mas Rifat. Iya. Gua ngerasa sih balapan dulu mungkin penontonnya sedikit, terus mungkin dulu zaman Instagram, tapi di Instagram cuman sedikit gitu nih yang ngepost. Tapi sekarang rame banget ya. Rame banget. Dan di YouTube pun beberapa kali kan masuk trending juga tuh kalau si Mas Fitra balapan atau Akbar lagi balapan atau Ziko sekalipun. Kadang-kadang masuk trending. Jadi kita di dunia balap nih punya tokohnya masing-masing nih di dunia online ya. Setiap cabang ada. Nah, udah selesai nih kita ngomongin balap. Iya. Balap dan sejarah. Iya. Sekarang gue mau tanya nih. Kemarin kan lu DM gua. Itu makanya kenapa mobil kita ada di sini ya. Itu dia. Sebenarnya inti dari obrolan ini adalah itu. Itu dia. Jadi kemarin gue dyno mobil gua. Karena ini abis di servis, abis di upgrade juga. Nah, mobil Zarvan nggak lama ternyata dyno juga. Iya kan? Iya. Ceng-cengan lah tuh kita. Ceng-cengan kita di Instagram. Jadi ini 2 mobil nih mau kita tes. Gua nggak tahu nih sampai sekarang HP-nya berapa, gua nggak tahu. Iya. Lu udah tahu HP gua? Tahu gua. Nah, dia udah tahu. Gua sih jujur cuman tahu kemarin dari On Engine. Iya. Iya kan? Belum ketemu yang hitungan yang Belum sama. ketemu hitungan yang sama. Jadi ini dyno nih ada 2 hitungan biasanya ya. Iya, ada 2 satuan lah ya kan. Ada on wheel sama on engine. On engine, iya. Lu dyno di on wheel, gue di on engine. Iya. Ya. Tapi gue rasa impas lah. Ya nggak tahu sih, tapi kita lihat ntar lah. Ini. Tapi gue rasa gue menang sih. Nggak mungkin impas. Nggak, kalau gue bilang sih ini apple to apple kenapa? Karena berat mobilnya. Iya, power kan? Lu mungkin lebih gede. Iya. Power gue lebih kecil, tapi mobil gue enteng. Mobil gue berat. Mobil lu berat. Tapi makanya di situ kenapa mobil gue pasti menang. Tapi gue 4 wheel ke depan. Berak. Nah sekarang kita tanya dulu nih. Ini speknya apa? Ini kan mobil kalau kita bilang mungkin terkenalnya di dunia sosial media dibilangnya mobil tukang tahu. Kenapa sih tukang tahu tuh sebenarnya? Film Initial D. Jadi dulu dia kalau nggak salah ya jualan tahu. Yang terus bajunya yang warnanya hitam sama putih. Hitam sama putih. Iya. Mahal loh nih mobil. Jangan dong, ntar gue diuber-uber Dirjen Pajak. Enggak lah, mobil tua gini gimana mahal sih. Tahun berapa sih nih? Ini mobilnya tahun 83, 85. Ya pokoknya 80-an lah era. 80-an ya. Mesinnya juga masih mesin aslinya pakai 4 AG, tapi gue stroker ke 1800 dan pakai turbo. Mobilnya.
Terus ya karena ini mobil basically buat drifting kan. Jadi setup kakinya, bodinya semua udah gue entengin, kakinya juga udah dibikin super angle, gardannya pakai LSD yang two way. Jadi emang mobilnya ya bisa buat drifting. Jadi super angle tuh bisa gini ya? Bisa patah, bisa patah. Lebih patah dari mobil-mobil biasa lah. Gitu. Terus apalagi ada yang lu ini lagi nggak? Kemarin upgrade terakhir apa tuh? Nggak ada. Nggak lo upgrade ya? Cuman malah dari tadinya bensin pakai yang oktan lebih tinggi karena ya bensinnya agak jarang yang itu, jadi gua pakai bensin pertama turbo sekarang. Kemarin gua udah pakai. Oh, jadi justru pakai bensin pertama turbo nih sekarang? Iya, sekarang pakai pertama. Nggak pakai bensol? Nggak pakai. Nah, ini peleknya apa nih? Lucu juga nih pelek nih. Ini velg SSR MK3. Velgnya itu tahun 96. Jadi sejarahnya kalau gua nggak salah nih ya, karena kalau gua lihat di Om Google. Kalau gua lihat di katalog, ini salah satu yang di bawah-bawah nih, jadi munculnya paling kayak edisi pertamanya gitu loh. Jadi ada MK1, legend juga nih. MK2, MK3, ini yang MK3. Jadi salah satu apa ya, model-model pertamanya SSR mungkin ya. Jadi yang bikin beda, SSR kan sekarang cuma tulisan doang. SSR gitu sama logo yang warna-warni itu. Ya, biru. Kalau ini masih Speedstar Racing. Tapi gue nggak ngeliat ininya sih, kayak ada logonya. Iya, itu logonya itu. Jadi SSR itu S-nya Speed, S-nya lagi Star, R-nya Racing. Oh, nah ini pengetahuan juga. Ternyata gue juga baru tahu setelah gue megang velg ini kan, gue lihat. Tapi sekarang SSR banyak yang pakai ya? Banyak. Emang salah satu velg yang bagus juga lah. Mereknya juga terkenal gitu, Iya. Banyak yang pakai. Itu. Nah, terus apa lagi ya mobil ini? Kaki-kaki suspensi pakai apa nih? Suspensi depannya TRD, belakangnya KW. Oh, ini beda nih? Beda. Jadi emang kan gue dapet ini mobil udah jadi begini. Kebetulan yang nempel beda dan ya udahlah, kalau mau ganti lagi juga orang masih enak kok, jadi nggak perlu. Ini kelebihannya Zarvan katanya gampang adaptasi. Mobil aja adaptasinya gampang katanya. Gimana? Gitu. Terus habis itu, ini lampu nih. Lampunya kan bisa naik turun. Ini bisa naik turun nggak nih? Enggak, motornya gue cabut. Karena kan kemarin gue sempet pakai drifting. Jadi gini, sebenarnya ini mobil bukan mobil utama gue buat drifting. Gue ada Silvia sebenarnya. Nah, gue dulu pernah lihat lu pakai SX tuh ya. Itu SX yang dulu. Beda lagi nih. Yang dulu itu mesinnya SR. Sekarang gue lagi bangun satu lagi, mesinnya pakai JZ. Singkat cerita itu mobil belum kelar lah. Oke. Udah akhirnya gue keluarin mobil ini yang sebenarnya nggak mau dipakai gitu loh. Ini sebenarnya mobil koleksi ya, sebenarnya. Mobil sejarah juga ya. Mobil orang. Tapi enak. Dibener-benerin kalau minjemin mobil sama dia. Ini buktinya sampai jalan lagi bener. Nah, ini mobil mati 11 tahun ada. 11 tahun? 11 tahun nih mobil. Hidup nih sekarang kan? Hidup. Jadi gue kemarin karena udah deket banget sama, kemarin kan sempat ada drifting satu seri. Itu udah deket banget, terus ternyata Silvia gue nggak ke Uber juga, nggak selesai juga, alhasil ya udah gue maksain pakai mobil ini karena kan seri satunya ke Jurnas. Jadi gue takut daripada nggak ada poin, paling nggak gue turun deh. Jadilah gue ngidupin mobil ini. Hasilnya gimana hasilnya? Lumayan kemarin keempat ya. Keempat di yang kelas pro-nya. Keempat dengan persiapan yang kurang dari seminggu. Jadi lu karena udah pernah juara nasional drifting jadi pro sekarang? Enggak, gua gara-gara punya case internasional ikut drifting langsung pro. Jadi gua nggak pernah ngerasain rookie. Lu balap internasional drifting dulu? Drifting juga di Malaysia sekali sama di touring. Oh, jadi abis itu balik ke sini langsung sidit ya bahasanya? Langsung sidit A, iya. Bahasanya sidit A. Sidit tuh udah apa ya namanya? Diunggulkan lah ya. Iya. Diunggulkan. Udah apa ya? Prestasi dan berpengalaman kali ya. Kurang lebih. Lu jadi sekarang sidit A apa sidit B? Sekarang sidit A. Udah sidit A ya? Sidit A. Lu sidit B? Gua sidit B karena gua berkancah. Sama peraturan itu kalau kan lu juara nasional berapa? 2 kali, 3 kali. 2 kali. Peraturan itu sekarang 3 kali atau berapa kali berturut-turut baru naik ke sidit A atau lu ikut balapan di luar. Mungkin tahun ini kali ya. Tahun depan. Kan iya. Bisa. Tahun depan mah bisa. Mungkin depan semuanya udah normal lagi kan. Iya nih, mungkin pandemi juga kan bisa udah lebih mendingan jadi menurun bisa. Ya nggak? Kita sih berharap menurun ya. Iya. Karena kita sekarang jujur lagi pandemi gini balapan berkurang ya. Gak jelas gitu ya ininya ya. Karena ada PPKM, PSBB, transisi, mikro, macam-macam deh. Ini level 1, 2, 3 pedes deh pokoknya deh. Iya. Kan?
Tapi balik lagi lah nih, gimana kita balapan nih mobil lu? Nah, nih mobil gua. Kalau Ini mobil lu ceritanya apa? lucu nih, Bos. Enggak. Ya gue pengen tahu makanya impas nggak nih mobil sama gua? Mobil lu berapa cc? 1800. 1800. Mobil gua 2500. Tapi Ini kan lu berat. ya, ini Subaru WRX. Yang Jadi sedan ya. kan Subaru tuh ada WRX, ada Impreza, ada WRX, ada WRX STI. Nah, ini tahun 2006 mobilnya. 2006 ya? 2006. Berarti beda 20 tahun sama mobil gua. Iya, ini tahun 85 lah, taruh lah. 80-an ya, hampir 20 tahun lah bedanya. Iya. Ini anak muda. Ini nggak tahu nih. Ini aki-aki racing. Iya, aki-aki tapi masih ngebut. Iya. Nah, jadi ini mesinnya EJ25 2500 turbo. single turbo. Oh, nggak twin turbo ya? Nggak, ini single turbo twin boxer engine. Boxer engine. Nah, boxer engine gini nih. Iya, samping. Kalau lu kan inline ya? Inline 4 ya. Gua ini boxer 4 silinder. Iya. EJ25. Terus 2500. Terus apa namanya, piping gua ganti deh pakai ada yang pakai Cusco, ya. Ada apa macem-macem deh. Lebih kuat juga. Lebih kuat. Kalau kaki-kaki gua pakai tin. Pakai tin, terus velg pakai Kiwami. Gua sebenarnya berapa nih? 18. Sebenarnya gua pakai T37 tadinya. Tapi Nah, T37 waktu itu ada balap di Mekarta tuh. Terus? Gua balap di Mekarta. Gua kan pakai Cherokee. Waktu itu kan ada balap tanahnya, ada balap aspalnya. Iya. Hujan. Balap tanahnya nggak bisa jalan karena udah ngeblok. Jadi nggak bisa jalan deh mobil, mau pakai ban apa juga kecuali ban MT ya. Iya. Baru jalan tuh. Ini nggak bisa jalan nih. Nggak memungkinkan lah. Nggak memungkinkan, pakai ban rally pun nggak mungkin. Akhirnya dibikin tuh. Jadinya cuma aspalnya doang. Ya kan? Iya. Gue waktu itu ketinggalan kira-kira 3 detik sama yang ke satu. Ini agak bergeser dikit nih. Kita cerita pelek yang sebelumnya. Tadi pakai T37 udah cakep. Udah T37 udah pasti pas lah. Culture. Never wrong. Zaman sekarang. Iya, never wrong lah. Tapi sekarang lagi BBS juga, katanya BBS tak pernah salah. BBS Senin harga naik. Iya. Nah, udah tuh gue pakai T37-nya akhirnya. Karena kan cuma aspal. Gue mikir gimana caranya gue makan 3 detik. Gue copot peleknya. Lu lagi bawa ini. Gue bawa, emang wheelsetnya gue copot nih. Buat spare. Gue kan mikirnya nggak mau gue pakai. Maksudnya udah buat spare aja. Kalau misalnya sampai emang ada kejadian apa bisa dicopot. Pakai itu lo ya. Terus? Gue colok ke Cherokee nih. Ya namanya juga naik mobil tinggi, apa aja dihajar ya nggak? Iya. Kena tuh, jadi ada belokan, ujungnya ada kayak trotoar ya Van. Kena. Tapi aman. Gue finish kalah sih, tapi kalahnya 0,1. Tapi mobil velg hancur. Velgnya aman. Gue kan kena aman. Terus gue minta tolong cekin dong velgnya. Peyang nggak? Peyang bos. Gue mikir peyang mah bisa diservis. Iya dong, bener nggak? Gue bawa ke beberapa bengkel nih di Jakarta. Kendor. Gak bisa pak katanya. Kenapa? Jadi asnya yang udah kena. Jadi bukan lipsnya ya? Bukan lipsnya, ini asnya. Jadi ya udah. Sekarang jadi pajangan T37-nya. Makanya gue sekarang pakai Kiwami ini. Kiwami ini udah gue bubut. Tadinya kan 5114. Ini di 112. 500. Ini kan WRX. 500. Nah ini peleknya juga agak susah. Kayak kemarin T37 tuh gue pakai adaptor. Iya. Nah ini sekarang udah pakai Kiwami. Emang udah dibubut jadi 500. Jadi gue nggak pakai adaptor lagi. Peleknya yang lu bubut. Iya, jadi mungkin kalau gue bicara dipakai untuk agak ekstrim, kuat lah karena kan nggak adaptor. Iya. Langsung ke hub kan. Iya. Terus jok gue pakai Recaro. Sama nih. Recaro, tapi ini yang bukan bucket seat, ini semi. Jadi kalau agak ekstrim dia geser-geser gitu. Kalau ini full. Cuman warnanya sih unik. Iya, biru ungu, merah. Iya, agak pink ungu gitu. Iya. Lucu juga sih. Ini ya lucu lah buat dilihat dari luar. Iya. Nah, kalau mesin gue cuman turbonya 1.28. 1.28 gue pakai busnya 1,4.
maksimum ya. Gue bikin 2 map sih. Iya. Sebenarnya 3, kalau 3 tuh 1,2 sama 1,4. Jadi gue pakai 1 biasanya, karena gue takut overboost. Yeah. Udah sih, itu aja. Mobilnya nggak diapa-apain lagi, nggak dianeh-anehin lagi. Cuman sih kalau bicara ini sih kayaknya gue bisa ke depan, Pan. Tapi kalau cuma gitu, alah belibet anjing. Berebet. Kalau cuma gitu doang mah Bisa. ke laut lah. Udah, ke laut. Bos ini mobil balap, Bos. Nah itu sebenarnya itu. Tapi gue nggak kendor. Gitu Ini ya? 4 wheel. Ya langsung pembuktian aja gimana? Kita gini deh. Lu Nih, tentuin waktu dan tempat, gua hadir, gua bantai, mati lu. Oh, gue belum ngasih tahu. Apa? Lu sekarang di balap drifting sama balap touring tim DMO juga ya? Iya, bareng sama DMO juga. Kebetulan gua di support juga Hmm. sama DMO Garage. Iya. Makanya nih kita tes dulu nih. Masa udah kita support nggak kita tes, ya nggak? Kita tes Boleh aja. Kan katanya ada, dia kan suka koar-koar tuh di Instagram. Nggak mungkin menang kecuali gue. Ya kan? Lo nggak bisa, yang bisa cuman gue. Pasti yuk, soalnya. Ya kita buktiin deh. Gue legend. Nah, living legend. Nah, Living legend apa? banyak Legend lah. di dunia apa, Bos? Banyak. Kalau yang balap boleh diceritain, dunia lain jangan diceritain. Hidupnya kelam. Jadi ya udah, gini deh. Daripada kita kelamaan ngobrol di sini, ya kan? Panas. AC nggak ada, adanya itu outdoor AC. Jadi panas. Iya, jadi panas doang ya. Jadi kita besok deh gimana? Bisa nggak lo besok? Boleh aja. Kan gue dari kemarin bilang kapan aja gue siap. Jadi kita coba 2 lap apa 3 lap gitu ya. Boleh. Mau 10 lap lagi ayo gue. Yakin? Tapi mobil lu panas pasti lah nggak bisa. Mobil lu yang panas. Mobil lu kan diset buat drifting. Ini mobil balap, Bos. Mau gimana juga kuat. Oh, ini radiator udah pakai koyorat baru. Jadi aman. Sama. Nggak takut panas. Sama orang yang bikin sama. Iya. Papi. Jadi tuningnya juga sama. Cuman kemarin gua telepon juga, Pi. Gua mau gua adu nih mobil gua sama punya Zarvan. Dia nggak berani komentar. Dua-duanya papinya dia soalnya. Jadi ya udah, kita lihat besok pagi kita ke Sentul ya. Di Sentul aja. Ya udah, ayo. Jangan di jalanan. Bahaya ya. Bukan bahaya, nggak boleh. Nggak boleh juga ya. Bahaya kalau kelontang. Iya. Kalau nggak kelontang nggak bahaya. Nggak bahaya. Oke, besok ya. Jadi nggak nih? Bener. Enggak, salaman dulu. Biar deal. Gini dulu. Kalau besok kita ke Sentul, yang menang boleh kasih challenge. Kita main dare or dare deh. Jadi yang menang lu boleh kasih dare. Oke. Yang menang. Iya. Boleh. Lu mau dare apa terserah, gua mau dare apa terserah. Yakin lo? Yakin. Oke. Ya kan? Oke. Sip, deal? Deal. Besok ya? Deal ya. Oke. Besok. Tungguin nih videonya. Nanti kita ke Sentul, kita cobain. Nanti 2 lap lah, kita cobain 2 lap lah ya. Boleh, 2-3 lap boleh lah. Dari start gitu ya. Ya. Nanti kita cobain. Nanti yang menang tinggal kasih dare. Kasih dare, ya. Kasih challenge ke yang kalah. Ya udah. Jadi tunggu aja cerita berikutnya. Yang udah dipastikan gue menang. Gua yang menang. Dia ini cuman mitos. Cuman mitos aja. Kalau urusan menang, doa gua lebih kenceng. Gitu ya? Iya. Oke, besok ya kita ketemu ya. Udah, ketemu besok lah. Oke. Jangan kemana-mana lagi. Tetap di DMO Channel. Ikutin video-video kita. Jangan lupa subscribe, komen, dan like video kita. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi.